Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai CSS. Sebelum lanjut ke materinya, di sini saya sedikit menjelaskan. CSS atau singkatan dari Cascading Style Set adalah salah satu bahasa desain web style set language yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda atau markup language. Biasanya CSS digunakan untuk mendesain sebuah halaman HTML dan XHTML, tetapi sekarang CSS bisa diaplikasikan untuk segala dokumen XML termasuk SVG dan XUL bahkan Android. Jadi intinya pengertian dari CSS adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mendesain sebuah web. Bisa berupa XML di sini, SVG, XUL dan juga sampai sekarang itu kemajuannya untuk Android. Bisa kita lihat di sini misalnya contohnya di sini ada YouTube, tampilannya sudah jelas. Di bagian kiri ada beranda, trending, subscribe dan lain sebagainya. Jika misalnya CSS-nya kita hilangkan, di sini CSS coba saya hilangkan, kita disable ya semua CSS-nya. Nah, jadinya dia kayak gini, tidak beraturan, go home-nya besar, pokoknya semuanya nggak jelas. Jadi CSS itu yang digunakan untuk mendesainnya. Ini bulat, bikin bulat, kita letakkan di sini itu menggunakan CSS. Kemudian di sini ada kotak, itu juga menggunakan CSS. Misalnya ini kita hilangin lagi CSS-nya, disable. Nah, dia jadinya kayak gini. Ada logo Facebooknya di atas kolom pencarian, kemudian ada linknya. Ini foto sampul saya, jadinya kayak gini. Tag-tagnya ini seperti ini, foto-foto. Jadi tidak terstruktur karena CSS-nya di disable atau dimatikan. Kita hidupkan kembali. Nah, dia jadi terstruktur. Jadi itu adalah fungsi dari CSS. Kita sampai saat ini sudah sampai latihan 3, sudah sampai dengan CSS. Ini saya sudah buatkan sebuah dokumen, kita lihat dulu hasilnya. Tampil seperti ini. Kita akan coba buat tulisan ini menjadi berwarna merah, kemudian memiliki background warna kuning. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan teks ini, teks yang akan kita buat, ke dalam tag P atau paragraf tag P, Ctrl spasi. Nah, seperti ini. Teks ini kita cut, dimasukkan ke dalam tag P. Nah, seperti ini. Jadi ada tag pembuka, di sini ada tag penutup. Setelah itu di tag P ada atribut yang dinamakan dengan kelas. Kita beri kelas, misalnya ini kita beri kelas paragraf. Simpan. Setelah itu baru kita buat CSS-nya. CSS itu sebenarnya bisa kita buat di dokumen terpisah atau di satu halaman. Tapi karena di sini hanya sedikit, kita hanya sedikit menggunakan CSS, jadi cukup kita buat di satu halaman ini saja, di bagian tutup header atau head-nya, tag head. Kita enter, kemudian kita tulis style, Ctrl spasi, klik enter. Nah, seperti ini. Kita meletakkan kode-kodenya ada di tengah sini. Ini kita enter. Bagaimana cara menggunakannya? Caranya adalah kita panggil kelas. Kelas dari tag P ini kita panggil dulu. Cara memanggilnya adalah kita tuliskan titik paragraf, kemudian buka kurung kurawal. Dia otomatis kurungnya ada sendiri, kemudian klik enter. Nah, ini sudah terpanggil paragrafnya. Tinggal kita ingin buat seperti apa. Di teks ini mau kita buat seperti apa. Seperti di awal kita ingin teks tersebut berwarna merah. Tinggal kita kasih color red. Artinya warnanya menjadi merah. Teks ini yang ada di dalam tag P yang memiliki atribut kelas paragraf itu kita beri warna merah. Seperti itu cara membacanya. Kita coba lihat, refresh. Nah, teksnya sudah berwarna merah.
Artinya CSS-nya di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita buat background berwarna kuning. Tinggal kita tulis background yellow. Titik koma, jangan lupa titik koma. Setelah menggunakan sintaks, jangan lupa titik koma. Kita cek hasilnya. Nah, sudah ada background berwarna kuning. Selanjutnya, jika kita buat tag P lagi, kemudian di dalam tag P ini kita isi dengan teks lagi. Ini teks keduanya. Tag P yang kedua kita kasih kelas juga. Kita kasih kelas misalnya P2. Perhatikan di bagian style CSS-nya di paragraf ini sampai di sini. Ini ada buka kurung kurawal. Ini tutupnya. Artinya jika kita ingin memanggil kelas lagi harus ada di luar tag paragraf yang pertama. Jadi di sini kita enter, kita tulis titik kemudian P2. Buka kurung kurawal, enter. Nah, di dalam kelas P2 itu tinggal kita mau buat seperti apa. Kalau yang pertama ini dibuat tulisan berwarna merah, kemudian dengan background berwarna kuning. Misalnya di sini kita mau buat warnanya menjadi oranye, kemudian background berwarna merah. Jika sudah, kita lihat hasilnya. Nah, di yang kedua sudah terlihat tulisan berwarna oranye kemudian background berwarna merah. Apa fungsi CSS? Di sini baru pemula, dasar-dasarnya agar kalian tahu apa itu CSS. Di sini intinya CSS adalah salah satu bahasa desain yang digunakan untuk mendesain sebuah website. Di sini saya hanya menggunakan dua contoh, yaitu warna dan background. Ada juga ukuran. Jadi kita mau buat misalnya di sini, misalnya kita mau buat tulisannya lebih besar, itu bisa. Kemudian ada perataan, rata kiri, rata kanan, itu menggunakan di CSS. Namun untuk saat ini agar kalian paham terlebih dahulu apa itu fungsi dari CSS. Baik, sekian video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.